Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Lana Pahrina. Aku mahasiswa dari Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Pada kesempatan kali ini, aku mau memperkenalkan salah satu teori belajar yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu teori konstruktivisme. Nah, teori ini menjadi landasan penting dalam penelitian skripsiku yang berjudul Pengaruh Media Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 7 MTSN 5 Hulu Sungai Selatan. Perlu diketahui bahwa teori konstruktivisme sebenarnya bukanlah teori pendidikan yang lahir dari dunia pengajaran. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, konstruktivisme membahas bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pengetahuan bukanlah sesuatu yang diterima secara pasif, melainkan hasil konstruksi aktif manusia terhadap realitas yang mereka hadapi. Dengan kata lain, manusia membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Seiring perkembangan, teori konstruktivisme mendapat pengaruh dari berbagai disiplin ilmu, terutama psikologi kognitif, yang menyoroti mekanisme psikologis di balik proses pembentukan pengetahuan. Dalam konteks pembelajaran, teori ini menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif membangun makna dan pemahaman berdasarkan pengalaman sebelumnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menghubungkan pengalaman lama dengan konsep baru sehingga pemahaman menjadi lebih bermakna dan mendalam. Adapun prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme, yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Maksudnya, siswa aktif membangun pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, bukan sekedar menerima informasi secara pasif dari guru. Terus yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Maksudnya, guru tidak bisa langsung memindahkan pengetahuan secara utuh kepada siswa. Proses belajar terjadi ketika siswa secara aktif berpikir, menalar, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan tersebut. Terus yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Artinya, siswa terus-menerus merevisi dan memperbaiki konsep yang mereka miliki berdasarkan pengalaman baru dan informasi yang diperoleh menuju pemahaman yang lebih rinci dan ilmiah. Terus yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Artinya, peran guru adalah sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyediakan sumber belajar, dan membimbing siswa tanpa memberikan jawaban langsung. Terus yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Maksudnya, pembelajaran harus berfokus pada masalah atau situasi yang dekat dengan kehidupan siswa, agar materi menjadi bermakna dan mudah dipahami. Terus yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan. Nah, artinya pembelajaran berpusat pada konsep-konsep utama dan pertanyaan-pertanyaan yang memicu pemikiran kritis dan eksplorasi lebih lanjut oleh siswa. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Artinya, guru mengajak siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian menilai dan merefleksikan pendapat tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran yang interaktif dan demokratis. Terus yang terakhir, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Artinya, kurikulum dan proses pembelajaran disesuaikan dengan pemahaman awal dan kebutuhan siswa agar pembelajaran lebih efektif dan relevan. Disinilah media mind mapping berperan penting. Mind mapping membantu siswa mengorganisasi informasi secara visual, sehingga mereka dapat lebih mudah membangun hubungan antar konsep dalam pelajaran akidah akhlak. Dengan menggunakan mind mapping, siswa dapat mengaktifkan proses konstruktivisme secara optimal, karena mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga menyusun dan menghubungkan ide secara mandiri.
Jadi, dengan memahami teori konstruktivisme, kita bisa melihat bagaimana penggunaan media seperti mind mapping dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran akidah akhlak. Semoga penjelasan singkat ini bisa membantu kalian memahami dasar teori yang aku gunakan dalam skripsiku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikut.